Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liva Lutfi dari kelompok 10. Di sini saya akan membahas untuk hasil penelitian kami yang berjudul Klasifikasi Kategori dan Prioritas Keluhan Mahasiswa berbasis Natural Language Processing untuk mendukung layanan Smart Campus. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya keluhan mahasiswa terkait akademik, fasilitas, hingga jaringan yang masuk melalui website pengaduan FMIPA UHO. Namun, sistem yang ada saat ini belum mampu untuk mengklasifikasikan kategori dan tingkat prioritas keluhan secara otomatis. Akibatnya, proses pengenangan laporan ini menjadi terlambat dan kurang optimal karena petugas harus memilahnya satu persatu secara manual. Meskipun studi kasus terdahulu seperti Mohammed et al. Menunjukkan bahwa NLP dan machine learning efektif untuk mengotomatisasi keluhan, namun belum ada sistem yang mengintegrasikan klasifikasi kategori, penentuan prioritas, dan rekomendasi unit penanganan sekaligus dalam satu ekosistem Smart Campus. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem NLP otomatis yang mampu menjalankan ketiga fungsi tersebut, guna untuk mewujudkan layanan kampus yang jauh lebih responsif dan efisien. Oke, baik. Selanjutnya saya akan jelaskan terkait metodologi penelitian. Jadi, pada metodologi penelitian di sini, pertama yang kita lakukan adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini kita lakukan dengan mengisi Google Form. Nah, kemudian data tersebut kita labeling untuk mendata, kita labelnya tuh secara manual. Jadi kita label itu berdasarkan kategori, misalnya seperti akademik, administrasi, jaringan, dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan pre-processing. Jadi data yang kita dapat itu belum tentu data yang sudah bersih. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya pre-processing. Nah, pertama itu dari scaffolding, yaitu mengubah seluruh file menjadi seluruh huruf menjadi huruf kecil, kemudian kita lakukan cleaning seperti menghapus tanda baca, eh, angka, simbol, dan karakter yang mungkin tidak diperlukan. Oke, kemudian selanjutnya ada tokenizing, yang dimana kita itu memecah kalimat menjadi kata-kata. Kemudian stop wording full yang kita gunakan untuk menghapus kata-kata umum seperti contohnya dan, ya, di. Kemudian steaming. Nah, steaming ini kita itu mengubah kata menjadi bentuk dasar, misalnya terlambat menjadi lambat. Nah, jadi preprocessing ini itu dilakukan agar teks menjadi lebih bersih dan seragam, sehingga dapat meningkatkan kualitas pada proses klasifikasi. Selanjutnya ada TF-IDF, yang dimana atau Turn Frequency Inverse Document Frequency. Nah, di mana di sini kita setelah data itu dibersihkan tadi di pre-processing, data itu diubah menjadi bentuk angka menggunakan metode TF-IDF. Nah, metode TF-IDF ini menghitung seberapa penting suatu kata dalam sebuah dokumen dibandingkan dengan dokumen sebelumnya. Contohnya kata jangan. Nah, akan memiliki bobot tinggi pada keluhan jaringan. Oh, misalnya kayak kekuatan jaringan. Nah, dia tuh akan lebih, bobotnya itu akan lebih tinggi di keluhan jaringan. Atau kata contoh seperti wifi itu lebih tinggi bobotnya pada jaringan. Nah, kata yang sering muncul di semua dokumen akan memiliki bobot yang lebih rendah. Nah, hasil TF-IDF ini berupa vektor numerik yang dapat diproses oleh algoritma machine learning. Nah, jadi karena komputer itu tidak dapat langsung memahami teks, maka teks diubah menjadi angka menggunakan metode TF-IDF yang memberikan bobot pada setiap kata itu berdasarkan tingkat kepentingannya. Kemudian training model. Nah, pada tahapan ini, model machine learning dilatih menggunakan data yang telah melalui proses TF-IDF. Nah, di sini kita menggunakan beberapa algoritma seperti naive Bayes, logistic regression, super vector machine atau SVM, dan random forest. Nah, model-model ini mempelajari hubungan antar kata dalam keluhan dengan kategori serta prioritas yang sesuai. Nah, kami membandingkan 4 algoritma machine learning untuk mengetahui mana yang paling baik dalam mengklasifikasi kategori dan prioritas keluhan mahasiswa. Nah, kemudian evaluasi. Nah, setelah model dilatih, dilakukan evaluasi untuk mengetahui performanya. Nah, pengukurannya itu dilakukan menggunakan uh, akurasi, terus yaitu persentase prediksi yang benar dibandingkan seluruh data uji. Nah, di sini dapat kita lihat
di bagian hasil pembahasannya juga di sini kita lihat bahwa yang paling tinggi itu ada pada SPM dengan 78,6% akurasi. Dan yang terakhir ada deployment. Nah, pada tahapan deployment ini itu tahapan terakhir yang dimana di sini kita akan menerapkan model terbaik yaitu tadi ada SPM untuk menjadi sebuah aplikasi berbasis web. Nah, jadi alurnya seperti ini. Misalnya ini mahasiswa masukkan keluhan, kemudian sistem melakukan preprocessing secara otomatis. Kemudian model linear SPM itu memprediksi kategori dan prioritas. Nah, sistem akan menampilkan hasil prediksi beserta rekomendasi unit yang menangani seperti contohnya misalnya masalah jaringan itu UPTTIK atau mungkin atau sesuai dengan uh, kategori yang diperlukan. Nah, jadi pada tahapan deployment ini itu merupakan implementasi model ke dalam aplikasi sehingga mahasiswa itu cukup memasukkan keluhan, kemudian sistem akan secara otomatis menentukan kategori prioritas dan memberikan rekomendasi unit penanganan. Nah, dengan demikian proses pengolahan keluhan menjadi lebih cepat, konsisten, dan mendukung layanan Smart Campus. Demikian dari saya kembalikan kepada rekan-rekan selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh saya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Melanie Cecilia Saputila Pake dengan NIM F1G1240012. Di sini, saya akan memaparkan bagian alur sistem atau arsitektur aplikasi, kategori keluhan, serta rekomendasi unit penanganan sebagaimana yang tercantum pada poster infografis kelompok kami. Baik, pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian alur sistem atau arsitektur aplikasi. Kepada Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian, sistem ini kami rancang untuk memproses data teks tidak terstruktur menjadi sebuah informasi keputusan yang terarah melalui 4 tahapan arsitektur utama. Yang pertama, input keluhan. Alur dimulai ketika mahasiswa menginput teks keluhan secara bebas melalui antarmuka aplikasi. Yang kedua, text processing. Karena teks masukan bersifat mentah, sistem secara otomatis mengeksplorasi dan membersihkan data tersebut melalui tahapan processing seperti cache loading, cleaning, tokenizing, stop word removal, hingga steaming untuk mendapatkan token kata yang bersih. Yang ketiga, model prediction. Setelah fitur teks diekstrak menggunakan metode TF-IDF ke dalam bentuk matriks numerik, core dari machine learning bekerja di tahap ini. Model secara simultan melakukan klasifikasi untuk memprediksi kategori keluhan sekaligus menentukan bobot tingkat prioritasnya. Di bagian keempat, output dan action, sistem menyajikan hasil komputasi berupa informasi kategori, prioritas, serta secara cerdas menampilkan rekomendasi unit penanganan secara real time. Baik, saya lanjut menjelaskan di bagian kedua kategori keluhan dan tingkat prioritas. Dari hasil pemodelan tersebut, data keluhan mahasiswa berhasil diklasifikasi ke dalam 7 kategori keluhan utama, yaitu akademik, administrasi, dan keuangan, jaringan fasilitas kebersihan serta keamanan. Selain memetakan kategori, model juga melakukan multi-class classification untuk membagi tingkat urgensi ke dalam 3 tingkat prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Fitur prioritas inilah yang menjadi poin krusial dalam mendukung ekosistem Smart Campus agar penanganan laporan memiliki indikator acuan yang konsisten. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian rekomendasi unit penanganan. Sebagai bentuk hierarki dari
Dari prediksi model machine learning ini, sistem kami integritasikan langsung dengan pemetaan unit kerja di Universitas Halu Oleo. Yang pertama, keluhan berfitur jaringan otomatis diarahkan ke UPT TIK. Kedua, keluhan berfitur fasilitas diteruskan ke sarana dan prasarana. Ketiga, keluhan mengenai administrasi ditujukan kepada BAAK. Dan keluhan terkait keuangan direkomendasikan langsung ke BPPK atau bagian keuangan. Melalui otomatisasi ini, klasifikasi ini, waktu respon layanan kampus dapat dipangkas secara signifikan tanpa perlu melalui proses penyaringan manual yang memakan waktu lama. Terima kasih, itu saja pemaparan materi dari saya. Berikutnya mengenai hasil dan pembahasan evaluasi model akan dilanjutkan oleh teman saya atau rekan saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini, untuk melatih mesin, kami menggunakan data sintetis. Kami menggunakan data sintetis karena data asli yang kami peroleh itu kurang mencukupi. Data sintetis ini kami buat berdasarkan data asli yang kami peroleh. Di sini kami menggunakan 4 algoritma, yaitu ada naive Bayes, logistic regression, random forest, dan super vector machine learning. Naive Bayes dia mencapai akurasi 57,2%, sedangkan logistic regression 60,7%, random forest 67,8%, dan akurasi tertinggi yaitu super vector machine learning mencapai akurasi 78,6%. Di sini kami menetapkan super vector machine learning sebagai model terbaik dan kami mengimplementasikannya kepada aplikasi karena algoritma ini mampu memberikan performa klasifikasi kategori dan prioritas keluhan mahasiswa yang lebih akurat dibandingkan algoritma yang kami gunakan. Itulah alasan kenapa kami menggunakan super vector machine learning untuk aplikasi kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Saya Dinani Saharina dengan NIM F1G1230018. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi e-Complaint Smart Campus yang telah kami buat. Sistem ini berbasis Natural Language Processing atau NLP untuk membantu mahasiswa mengirimkan keluhan dan mendapatkan rekomendasi unit penanganan secara cepat, rapi, dan terarah. Pada halaman ini terdapat menu prediksi keluhan. Nah, di menu prediksi keluhan ini, mahasiswa dapat menuliskan keluhan yang ingin disampaikan. Lalu, sistem akan memprediksi keluhan tersebut. Untuk memudahkan pengguna, kami juga menyediakan beberapa contoh keluhan yang dapat dipilih secara langsung. Contohnya ada WiFi lambat, fasilitas rusak, atau UKT bermasalah. Nah, sebagai contoh saya akan mengklik salah satu keluhan, yaitu WiFi lambat. Kemudian akan terisi otomatis di kolom keluhan mahasiswa mengenai WiFi yang lambat dan sering terputus saat jam kuliah. Kemudian setelah itu tinggal kita klik di prediksi keluhan. Dalam beberapa detik, sistem akan memproses teks yang dimasukkan. Tahapan yang terjadi di layar belakang adalah pra-processing teks, kemudian teks diproses oleh model yang telah dilatih sebelumnya. Nah, di sini hasil prediksinya dapat kita lihat ada 3 kategori. Yang pertama kategori keluhan, karena keluhannya WiFi lambat, kategori keluhannya yaitu jaringan. Kemudian ada kolom tingkat prioritas di sini, tingkat prioritasnya itu sedang. Kemudian ada unit penanganan, yaitu di UPT atau tim jaringan yang ada di kampus. Kemudian di bawahnya juga ada keterangan prioritas dan ringkasan dari hasil prediksi sebelumnya untuk memudahkan pengguna memahami apa yang hasil prediksinya telah tampilkan. Di sini ringkasannya yaitu keluhan tersebut masuk kategori jaringan dengan prioritas sedang.
Sistem merekomendasikan laporan diteruskan ke UPTetik atau tim jaringan. Satu contoh lagi, saya akan mengetik secara manual tanpa menggunakan opsi cepat ini. Misal kursi di ruang kelas rusak. Nah, setelah itu kita tinggal prediksi keluhan, lalu muncul hasil prediksinya. Kategori keluhannya itu masuk di fasilitas, kemudian tingkat prioritasnya tinggi, dan unit penanganan yang disarankan adalah sarana dan prasarana. Kemudian di sini ada ringkasannya, lalu ada keterangan prioritasnya juga. Nah, sekian untuk aplikasi kami. Aplikasi ini masih terbatas karena sejauh ini hanya menampilkan hasil prediksi dan mengkategorikan keluhan, lalu tingkat prioritas, dan saran dari unit penanganannya. Belum sampai menyampaikan keluhan tersebut ke unit yang bersangkutan. Baik, perkenalkan nama saya Livi Cesaria Ramba dengan NIM F1G1230013. Di sini saya akan menjelaskan manfaat sistem yang telah kami kembangkan. Yang pertama, sistem dapat melakukan otomatisasi klasifikasi keluhan mahasiswa sehingga keluhan tidak perlu lagi dipilih secara manual. Kedua, sistem mampu menentukan tingkat prioritas keluhan secara konsisten sehingga keluhan yang lebih dulu mendesak dapat ditangani lebih dahulu. Ketiga, sistem membantu mempercepat proses layanan karena setiap layanan langsung diarahkan ke unit yang sesuai. Keempat, selain itu, sistem juga mendukung konsep Smart Campus sehingga proses pengolahan keluhan menjadi efektif dan juga lebih efisien. Kemudian yang terakhir yaitu membantu pihak kampus dalam mengambil keputusan terkait pengenangan keluhan mahasiswa. Baik, sebagai kesimpulannya itu, penelitian ini berhasil mengembangkan sistem berbasis natural language processing yang mampu mengklasifikasikan kategori keluhan mahasiswa sehingga memberikan rekomendasi unit serta pengenangan secara otomatis. Berdasarkan hasil pengujian algoritma linear SVM memberikan performa terbaik dengan akurasi 78,6% sehingga paling efektif digunakan pada sistem yang kami bangun. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.